إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى جميع الملائكة المقربين من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله عنه، ثم خصوصا إلى الإمام شهاب الدين ابن حجر الأسقلاني، وثم خصوصا إلى شيخ نووي البغدادي، خصوصا إلى بنا وأمير الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala hidayah, taufik, inayah, nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kula kalian panjenengan sedaya masih diberikan kesempatan melangkahkan kaki ke tempat ini, diberikan kelonggaran melangkahkan kaki ke tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh yang dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan hadirin ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ketaatan kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasul Sayyid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak terasa pada hari ini, tadi malam adalah malam 10 Syuro. Jadi insya Allah kita bersama pada pagi hari ini yang melaksanakan puasa sunnah Syuro. Insya Allah pada pagi hari ini tidak, tadi malam kita sahur bersama. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Syuro ini dan segala dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah bulan Syuro, barokah bulan Muharram, barokah tahun baru Islam. Memasuki bulan Muharram itu saudara-saudara banyak amalan-amalan yang dianjurkan, yang disunahkan. Di antaranya yang umum dilaksanakan yaitu santunan yatim piatu, santunan duafa, artinya bersedekah. Kita dianjurkan di bulan Muharram itu banyak bersedekah, terutama bersedekah kepada keluarga kita, nyenang keluarga, bawa jalan-jalan, dibawa makan kemana, itu sunnah hukumnya. Ya, bagi bapak-bapak yang selama ini mungkin belanjanya istrinya 1 bulan 5 juta, pada bulan Muharram ini bisa ditambah 5 juta lagi menjadi 10 juta. Artinya berlipat ganda di bulan Muharram.
lek belanja dari mangeu ya mbuh gak ngerti. Ya. Seperti itu artinya pada bulan Muharram ini kita disunahkan, kita dianjurkan menyenangkan keluarga, nambah belanjanya cucu, nambah belanjanya istri. Jadi bukan hanya bersedekah kepada yatim dan duafa, terutama istri kita, anak-anak kita, ya disenang minta apa pada bulan ini dibelikan sekuat semampu panjenengan semuanya. Dan banyak juga amalan-amalan yang lain. Ya, kalau dari dari guru-guru itu sampaikan perbanyak istighfar, perbanyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biar dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala bala dan musibah begitu. Karena kalau orang Jawa bilang bulan Suro, bulan Muharram itu bulan naas. Ya maksudnya bukan bulan naas seperti itu ya. Karena mayoritas Nabi dan Rasul itu kejadiannya pas di bulan Suro ini, pas di bulan Muharram. Seperti taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam itu diterima pada bulan Muharram tanggal 10. Ya, Nabi Adam alaihissalam punya dosa 1, taubatnya 40 tahun. Dosanya cuma 1, Pak. Apa itu? Ya, yang dilarang oleh Allah, yang tidak boleh dimakan di surga adalah memakan buah kulti 1. Dosa 1, ya, taubatnya 40 tahun baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lek kula kali panjenengan sedaya dosane piro? Dendino mereka metu teko iki dosane. Nabi Adam dosa 1 40 tahun taubat. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ketika umatnya masih mau datang untuk bersujud kepadanya, untuk minta ampun kepada Allah, ya seberapapun dosanya, walaupun setinggi gunung Uhud umpamanya, maka Allah akan mengampuni. Yang penting sungguh-sungguh. Ya, jangan khawatir dengan masa lalu kita, jangan khawatir dengan masa lalu panjenengan yang kelam umpamanya. Ketika panjenengan masih datang untuk bersujud minta ampun kepada Allah, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan saya selalu dalam hidayahnya Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab Nashihul Ibad, yaitu nasihat pirang-pirang qaula. Yang sebelumnya kita ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Aslinya kitab Ta'limul Muta'allim itu dikaji di pondok-pondok pesantren, di perguruan tinggi. Tapi kita juga wajib mengetahui. Karena apa? Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu kita diajarkan ya, mencari ilmu yang benar, mencari ilmu yang bisa mendapatkan keberkahan. Di situ diajarkan. Jadi orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Amalnya akan ditolak. Panjenengan sholat harus tahu ilmunya sholat. Dari mana? Ya dari belajar. Belajar di mana? Ya sama ustaz-ustaz yang panjenengan tahu, orang yang terdekat. Bisa baca di buku, belajar dulu, nanti belajar sama ustaz. Jadi intinya kita tiap hari harus menambah ilmu. Pada pagi hari ini kita sudah masuk masih di bab muqaddimahnya musannif ya. Musannifnya itu adalah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab Nashihul Ibad itu dikarang oleh Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disarai oleh Kiai Indonesia, ulama Indonesia yang dulu pernah menjadi imam besar di Mekah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi yang mensyarih beliau. Agar kenapa? Agar kitab ini mudah kita pelajari. Begitu. Kalau masih musannif,
ya kita agak kangelan karena sudah disarai, insyaallah akan lebih mudah. Jadi kita sampai pada penjelasan al-hadits tsani, yaitu hadis yang kedua. Ajazani bil alamatu Sayyid Ahmad Mursifi al-Misri. Sudah telah mengijazahkan kepadaku al-alama, seorang alim, yaitu Sayyid Ahmad al-Mursifi al-Misri. Ba'da anjazani bihi Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Syafi'i. Jadi ini madhab Syafi'i. Amma syayikhina, dari guru-guru. Amma syayikhiki, dari guru-gurunya. Masal salan bil awwaliyati, dengan bersambung kepada guru-gurunya, ila Abdullah, sampai kepada Abdullah Ibnu Umar Ibnul Asi, ya, putranya Umar, putranya Asi, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna, orang-orang yang berbelas kasih, yarhamhum, akan berbelas kasih kepada mereka, ar-rahmanu, Allah yang maha rahman, tabaraka wa ta'ala. Jadi artinya ketika kita berbelas kasih dengan sesama, saling menyayangi dengan sesama, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga menyayangi kita. Irhamu mamfil ardi, karenanya berbelas kasih kepada kamu semuanya, ya, fil ardi, yang berada di bumi, yarhamkum, maka akan berbelas kasih kepadamu, mamfis sama, para makhluk-makhluk yang ada di langit, para malaikat yang ada di langit. Jadi ketika kita di bumi saling berbelas kasih, saling menyayangi, ya, gak tukaran, gak gontok-gontokan, gak saling pengkerengan, maka Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat yang ada di atas, malaikat yang ada di langit, penduduk langit, maka akan menyayangi kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Jadi kayak kiai-kiai Indonesia, kiai Indonesia itu mayoritas orangnya penyayang, pengasih, penyayang, gak kereng-kereng. Ya. Cuma baru-baru ini aja sing saling kiai sing kereng-kereng. Kalau dulu-dulu pengasih dan penyayang. Ada juga kiai, biasanya kalau kita sowan sama kiai, kalau bahasa Inggrisnya itu ajabis, ya. Kalau kita ajabis sama kiai, biasanya kita kan yang salaman sama kiai, ajabis, ya. Kalau bahasa Inggrisnya, maksudnya bahasa Inggris Timur, betul dah. Ajabis ya kiai, biasanya kita kan sowan sama kiai, kita salaman ngamlokin kiai. Ada kiai sekarang yang bukan ngamlok, tapi dia itu yang ngamlokin kita. Ada dia seperti itu. Itu karena kasih sayangnya sama umat. Ya sedikit ilmu, sedikit duit nanti. Ada di daerah Mojokerto itu ada sekarang. Ya, Kiai Sufi kaya raya. Jadi seperti itu. Ketika kita berbuat kasih sayang dengan sesama, maka yang ada di langit akan menyayangi kita. Wal makna rahimu liman fil ardi man adamiyin wa hayawanin. Adapun makna hadis ini adalah orang-orang yang berbelas kasih kepada makhluk yang ada di bumi, min adamiyin, baik itu makhluk bangsa Adam, wa hayawanin, maupun bangsa hewan. Artinya baik itu dengan manusia atau dengan hewan. Ya, jadi kita tidak boleh menghardik hewan, apalagi ada kucing di rumah kita. Ya, kadang-kadang ada kucing kan minta makan. Kadang-kadang kita ngomong sendiri, kurang ajar kucing, nggak terus sekolah. Ya, nggak terus sekolah. Sing miring itu kucingnya, apa sing menghardik kucing itu? Ya, kadang-kadang seperti itu. Maka kita bersama, ya, diharuskan, diwajibkan, dianjurkan untuk menyayangi bukan hanya manusia, tapi wahayawanin, juga hewan-hewan. Ya.
Kadang-kadang dijelaskan bahwa alam di sekitar kita itu, ya, semua alam, manusia itu alam, tumbuh-tumbuhan, kayu, hewan, semuanya alam. Itu semuanya saling berhubungan dengan kita, Pak. Ya, saling berhubungan. Maka kita dianjurkan saling mengasihi, ya, dengan pohon-pohonan. Makanya ketika hutan itu habis ditebang, ya, terus marah, lalu terjadi banjir. Itu ulah manusia semuanya, ya, ulah kita. Lam yukmar biqatlihi, yang mana tidak diperintah untuk membunuhnya. Jadi jangan sembarang-barang membunuh hewan, Pak. Ya, apalagi membunuh manusia. Itu makanya ketika saya suatu saat sowan kepada beliau, Kiai Haji Raden Olil As'ad Samsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Wali Songo, Situbondo. Insyaallah beliau tanggal 7 di BLK pengajian haulnya Kiai Sufyan Samsul Arifin, haul yang ke-13 di BLK di Imam Bonjol, dan tanggal 8 di Puja Mandala di Renon. Beliau nanti hadir di haul pengajian dalam rangka Muharram juga. Jadi ketika saya sowan ke sana, itu ada seseorang dari daerah Surabaya kalau tidak salah. Jadi di situ intinya itu minta perlindungan, minta kepada beliau, karena beliau ini kan orangnya karismatik, ya. Jadi banyak yang dikenal. Minta tolong kepada aparat setempat yang ada di sana untuk mengeluarkan temannya. Ditanya, kenapa temannya? Teman saya membunuh orang. Yang dibunuh seperti apa? Katanya tukang santet itu dibunuh sama dia. Lalu orang itu, tokoh itu minta kepada beliau Kiai Holil untuk bisa keluar dari penjara. Akan tetapi seperti apa sikap beliau? Kiai Holil itu marah sekali, ya, sampai ditunjuk-tunjuk orang ini, ya, ini tokoh masyarakat seperti ini bahaya, ya, jangan sampai orang ini kesini lagi. Saking marahnya beliau. Karena apa? Karena dia sudah membunuh satu nyawa, membunuh manusia. Tidak boleh, Pak. Apa sampean tahu? Ditanya. Apa sampean tahu itu orang tukang santet? Seperti itu ditanya. Ya, walaupun orang salahnya seperti apa, kita tidak boleh membunuh manusia. Tidak boleh. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, kalau kita membunuh orang sama dengan kita itu melawan Allah, itu intinya seperti itu. Jadi tidak boleh. Makanya beliau sangat marah sekali. Walaupun dia itu katanya tukang santet, ya, karena buktinya tidak ada, mana ada. Ya, sampai bisa membuktikan orang tukang santet itu tidak bisa. Itu gaib, ya. Yang tahu ya mungkin sama-sama yang paham gaibnya. Makanya jangan sembarangan menuduh orang. Itu ya pengalaman. Lam yukmar biqatlihi, yang mana tidak diperintah untuk membunuhnya, bil ihsani, dengan berbuat baik, ilaihim, kepada makhluk-makhluk itu, yuhsinur rahmanu ilaihim, akan berbaik-baik Allah yang maha rahman dan yang maha rahim, ilaihim, kepada rahim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berbuat baik kepada seseorang yang selalu berbuat baik. Maka ada ajak-ajakan di mana bumi berpijak, ya, di situ langit kita junjung. Di mana kita berada, ya di situ kita berbuat baik, tanamkan kebaikan di situ. Ya, jangan sampai meninggalkan keburukan di mana saja itu. Ya, seperti kita pada semuanya, ya, kita kan ini pergi perantauan. Ya, di mana kita berada, ya situ kita berbuat baik. Begitu. Irhamu, karenanya berbelas kasih, mantas tati'una, kepada makhluk-makhluk yang kalian mampu, antarhamuna, untuk belas kasih kepadanya, min asnafi makhlukatihi ta'ala, dari berbaik-baik kepada kelompok-kelompok makhluk Allah Ta'ala. Walau wairah, meskipun makhluk itu akilin, tidak berakal. Seperti hewan kan tidak berakal. Jadi kita dianjurkan, diwajibkan berbelas kasih, berkasih sayang kepada makhluk Allah,
walau ghairi akilin, meskipun makhluk itu tidak berakal, seperti hewan, bisyafaqati, dengan sayang, alaihim kepada makhluk-makhluk itu, wa du'aikum, dan dengan mendoakan mereka, lahum kepada makhluk yang lain, birrahmati wal maghfirati, dengan rahmat dan ampunan, yarhamkumul malaikatu, maka berbelas kasih kepada para malaikat, wa mir rahmatihi, dan akan berbelas kasih juga amatun, merata, menyeluruh, li ahli sama, kepada penduduk langit, alladzina hum aksaru, yang mana penduduk langit lebih banyak, min ahlil ardi, daripada penduduk bumi. Para jemaah yang manja Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat kasih sayang, berbuat belas kasih kepada siapapun itu, ya dengan merata, maka makhluk langit akan mendoakan. Maka ketika kita berkumpul seperti ini, apalagi berkumpul di dalam menambah ilmu, di majelis ilmu, ya, malaikat yang ada di arsy itu ya naik dan menyampaikan kepada Allah, kalau di Masjid Agung Palapa itu ada kumpul-kumpul, ada apa, ternyata di situ ada orang duduk-duduk untuk mendengarkan majelis ilmu. Maka malaikat rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, sebelum kita beranjak dari tempat ini, Allah sudah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu li syahsin yad'u, dan tidak boleh bagi seseorang mendoakan li jamil muslimin, semua umat Islam, bi'afwi jami'i dzunubihim, dengan diampunkannya semua dosa-dosa mereka. Au yad'u, atau berdoa, li fakirin, untuk seorang fakir, binahwi mi'ati, dengan semisal mendapat uang dinarin 100 dinar. Artinya kita tidak boleh mendoakan orang-orang Islam seperti khotib umpamanya, Allahumma ghfir li jami'il muslimina wal muslimat, tidak boleh dikasih li jami'i, cukup Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, ya, minta ampunkan untuk orang-orang Islam laki-laki dan Islam perempuan. Kalau dikasih li jami'i, semua muslim, itu tidak boleh, ya. Karena apa? Karena kata beliau, ya, musannif, karena ada orang yang pasti itu masuk ke dalam neraka, ada masuk. Jadi tidak boleh dikasih li jami'i, semuanya. Ya, mohon ampun untuk semua muslimin muslimat, tidak boleh. Yang boleh itu tidak boleh dikasih li jami'i, tapi Allahumma ghfir lil muslimin, ya, tidak pakai jami'i. Atau berdoa li fakirin binahwi mi'ati dinarin, atau ada seorang yang fakir, semisal minta kepada Allah, ya, contoh umpamanya, mohon maaf, ada pedagang bakso, ya, didoakan, ya Allah, mudah-mudahan mendapat rezeki hari ini 1 miliar, umpamanya, kan tidak mungkin, ya, secara logika kan tidak mungkin. Jadi kita tidak berdoa seperti itu. Yang berdoa meminta itu yang logika saja, ya. Kalau minta mendapat uang 1 juta, mungkin ya, karena logika, secara logika. Allah itu kan maha berbelas kasih, ya, memang berbelas kasih, tapi sesuatu yang kita minta yang tidak mungkin, ya, yang tidak logika, ya, itu. Atau walaysa lahu bijaya tahassalu minha, sedang tidak ada baginya jalan, artinya yang tidak mungkin yang menjadi dari jalan itu. Wa yaqulu, dan dia berucap, hadza min rahmati, yang demikian termasuk kasih sayang Allah, bil khalqi, kepada makhluk, li'annahu mukhalifun linususi syar'i, yang tidak mungkin itu di dalam syara. Atau ada seseorang laki-laki umpamanya, wis ora tahu sikatan,
orang tahu atus, ya udah alim, jarang ibadah, terus minta kepada Allah, ya Allah, saya minta istri yang cantik, ya, yang pejabat, mama yang sing kaya, sing ayu, artis umpamanya. Ya, secara logika ya mungkin. Oh, rata atus, kerawa tahu aku, ya. Ya maksudnya kalau minta kepada Allah itu yang logika. Nah, ini kita diajarkan oleh para ulama. Ketika kita berdoa, jangan lupa kita awali dengan sholawat. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat itu apa? Sholawat itu pembuka pintu langit. Setelah itu panjenengan berdoa kepada Allah. Ya, setelah berselawat, bersyukur kepada Allah. Setelah bersyukur, minta ampun kepada Allah. Setelah itu panjenengan yang mau diminta apa silahkan. Nah, itu turut-turutannya berdoa. Dan berdoa itu harus mengangkat tangan. Seperti anak kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal